Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 623. Dari pria usia 63 tahun, menikah, 1 anak, tinggal di Jakarta. Salam Pak Eras, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya pensiunan dari sebuah BUMN. Saya bukan jemaat GSKI, tetapi selalu mengikuti khotbah Pak Eras sejak 2011 dan merasa sangat diberkati. Terima kasih ya Pak. Saya juga pernah bertanya dalam Abam episode 63 dan 125. Dan sekarang ingin bertanya lagi sekaligus memberi sedikit masukan untuk Bapak. Akhir-akhir ini Bapak banyak menciptakan lagu yang menyebut atau ditujukan langsung kepada Elohim Yahweh. Bahkan boleh dibilang makin sedikit lagu karangan Bapak yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Saya yakin Bapak punya landasan Alkitabiah dan alasan rasional untuk hal ini. Kalau tidak salah Bapak juga pernah menjelaskan masalah ini ketika menjawab pertanyaan seseorang di salah satu episode Abam yang lalu. Akan tetapi pada kesempatan ini izinkan saya memberi sedikit masukan dari sudut pandang berbeda yang mungkin bisa Pak Eras pertimbangkan. Memang kalau dibandingkan tentu Allah Bapa Elohim Yahweh lebih besar daripada Tuhan Yesus. Sehingga tidak salah jika kita memuji dan menyembah Allah Bapa Elohim Yahweh. Ketika kita berdoa, kita pun bermohon kepada Allah Bapa melalui dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya permohonan itu sebenarnya kita tujukan kepada Allah Bapa. Sedangkan Tuhan Yesus adalah jalan yang olehnya kita dapat memanjatkan doa itu. Kita pun memahami bahwa Allah Bapa lah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Allah Bapa lah yang memberi segala kuasa kepada Tuhan Yesus. Dan tanpa Allah Bapa, Tuhan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi masalahnya begini Pak. Kalau kita baca Filipi pasal 2 ayat 9-11, ternyata Allah sendiri yang sangat meninggikan Tuhan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan saya masih ingat Pak Eras pernah menjelaskan bahwa ayat itu tidak boleh berhenti di situ, tapi harus dilanjutkan sampai akhir. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Begitu kan Pak? Tapi justru inilah esensi pertanyaan saya. Saya yakin bukan tanpa alasan kitab suci menuliskan ayat itu. Karena jika kita berlutut dan menyembah Tuhan Yesus sebagaimana dikehendaki oleh Allah Bapa dalam ayat di atas, maka secara implisit kita juga akan memuliakan Allah Bapa. Dengan kata lain, jika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus, maka secara otomatis kita pun memuliakan Allah Bapa. Tapi sebaliknya jika kita menyembah dan memuliakan Allah Bapa, Elohim Yahweh itu tidak serta-merta berarti kita menyembah Tuhan Yesus. Belum tentu. Hal ini dapat dengan mudah kita lihat pada agama Yahudi di mana mereka menyembah Yahweh tapi menolak Tuhan Yesus. Selain itu saya juga membayangkan begini.
Seandainya semua hamba Tuhan pendeta dan semua pengarang lagu mengikuti jejak Pak Eras dengan melakukan hal yang sama, yaitu lebih banyak berdoa langsung kepada Allah Bapa, lebih banyak menggunakan kata Elohim Yahweh dan semakin jarang menyebut nama Tuhan Yesus dalam lagu-lagu pujian, bukankah suatu saat nanti nama Tuhan Yesus bisa menjadi semakin asing di telinga kita? Semakin tidak dikenal, bahkan dilupakan orang. Padahal kalau kita berkaca, misalnya pada perintah untuk mengadakan perjamuan kudus, yang salah satu tujuannya adalah untuk menjadi peringatan akan korban Yesus. Bukankah di sana terbersit suatu maksud antisipatif supaya kita tidak melupakan korban Tuhan Yesus itu? Artinya tanpa diadakannya perjamuan kudus, bisa saja suatu saat umat manusia akan melupakan korban Tuhan Yesus di kayu salib. Bukankah hal yang sama juga bisa terjadi dengan nama Tuhan Yesus jika kita semakin jarang dan tidak menggunakannya lagi? Mengatakan semua ini bukan berarti saya anti terhadap penggunaan nama Elohim Yahweh, sehingga kita tidak boleh menggunakannya sama sekali dalam lagu dan doa kita. Saya hanya merasa bahwa kita perlu lebih bijaksana dan proporsional dalam menggunakannya sesuai pimpinan Roh Kudus, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Saya berdoa semoga Pak Eras diberi hikmat dan tuntunan oleh Roh Kudus dan terus dipakai Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada kami, orang-orang yang rindu mengenal kebenaran. Terus terang Pak, 10 tahun belakangan ini hanya ajaran Pak Eras yang bisa diterima di hati saya dan telah membuat rohani saya bertumbuh seperti sekarang. Kalau bisa biarlah itu terus begini sampai Tuhan datang. Maafkan Pak kalau ada perkataan saya yang salah atau kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak orang yang benar-benar saya hargai, Bapak orang yang benar-benar berhati baik, tapi Bapak seorang yang cerdas. Saya sangat senang membaca ini, walaupun panjang. Biasanya kalau terlalu panjang saya akan suruh hubungi secara pribadi, tapi berhubung ini penting saya baca. Yang pertama, ya, kita harus mengerti apa artinya menyembah. Menyembah dalam bahasa Yunani proskuneo. Artinya memberi nilai tinggi Allah. Kita harus memberi nilai tinggi kepada sesuatu yang kita sembah. Bapa di surga pasti kita hargai. Tuhan Yesus juga pasti kita hargai karena kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Nama Yesus tidak mungkin dilupakan. Tidak mungkin. Perjamuan kudus adalah perintah untuk mengingat korban Yesus. Dan itu harus terus dilakukan. Terus menerus sehingga tidak mungkin juga kita melupakan nama Yesus. Lagi pula setiap kali kita berdoa, kita harus berdoa dalam nama Yesus karena Yesus adalah juru syafaat kita di samping Bapa. Jangan mimpi bisa menyentuh Bapa tanpa Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin nama Yesus dilupakan. Kalau dikatakan setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, di situ tidak ada kata menyembah. Di dalam kitab Wahyu misalnya ada berapa puluh kata proskuneo menyembah. Tapi semua ditujukan untuk Allah. Sedangkan untuk Yesus ada 2 kata pipto yang berarti menundukkan diri atau jatuh di hadapan Allah. Di hadapan Yesus, maaf. Ini fakta-fakta yang tidak banyak dikenal orang. Jadi kalau dikatakan di Filipi 2, setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan kurios artinya majikan Tuhan. Dia memiliki nama di atas segala nama. Nama manusia. Ya, juga nama di surga kecuali Allah Bapa. Semua kuasa di surga di bumi di dalam tangan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Yesuslah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, Yesus yang nampak. Dan semua nanti kita akan berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi Allah Bapa yang tidak kelihatan,
Dia adalah Allah selama-lamanya. Yang Yesus berkata, Allahmu ya Allahku, Bapakmu ya Bapakku. Sebenarnya kalau kita membaca Injil, objek penyembahan itu Allah. Yesus tidak pernah menjadikan dirinya objek penyembahan. Tetapi bukan berarti lalu kita tidak menghormati Tuhan atau tidak menyembah Tuhan. Kita tetap mengakui Dia adalah Tuhan yang kita junjung tinggi sama dengan menyembah. Tetapi Allah Bapa adalah objek penyembahan kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan. Akulah jalan. Artinya, Yesus bukanlah tujuan. Bapaklah tujuannya. Membicarakan hal ini sangat kompleks dan debatable. Sangat akan menimbulkan perdebatan. Tetapi saya sudah menggumuli ini selama beberapa tahun belakangan ini. Saya akan mengkhotbahkan atau memberikan seminar langsung mengenai hal ini. Ya, jadi tidak mengurangi hormat kita kepada Tuhan Yesus. Hormat kita kepada Tuhan Yesus harus ditandai dengan satu hal yang tidak bisa ditawar. Mengenakan hidupnya Yesus dalam hidup kita. Meletakkan semua kepentingan kita demi kepentingan Yesus, Tuhan kita. Sementara itu yang saya bisa jawab. Jika mungkin suatu hari saya bicara langsung dengan Bapak, saya akan jelaskan hal-hal yang tidak bisa saya kemukakan dalam waktu singkat di ABAM ini. Terima kasih untuk masukannya dan saya memperhatikannya dengan serius. Saya garis bawahi, nama Yesus tidak akan pernah hilang. Karena dialah Raja dari segala raja. Dalam namanya kita berdoa, atas namanya kita meminta kepada Bapa. Bapalah sumber berkat. Yang Yesus berkata, minta kepada Bapa dalam namaku. Atau aku mintakan kepada Bapa. Tuhan memberkati. Wanita usia 36 tahun menikah 11 tahun wira swasta bersama suami. Salam Pak Erastus yang saya hormati, Pak, saya punya pergumulan rumah tangga yang menurut saya cukup berat. Saya sudah menikah 11 tahun, kenal suami sejak 15 tahun lalu. Pas memutuskan nikah dengan suami, saya jadi tahu dulunya dia penjudi. Tapi saat berkenalan dan bersama saya, dia sama sekali tidak berjudi lagi. Jadi saya pikir sudah tobat. Setelah awal menikah, suami kembali berjudi, padahal kami hidup tidak kekurangan. Judi dengan alasan iseng saja, tapi nyatanya menghabiskan banyak uang sampai berhutang. Tak lama setelah itu kami mendapati kenyataan pahit bahwa suami menderita penyakit kelamin menular. Setelah dinyatakan penyakit itu, baru dia mengaku dulu hobinya main perempuan. Selama kejadian ini kami belum dikaruniai anak. Saya pun legowo menerima suami apa adanya sesuai janji pernikahan dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya menabung dan mengatur perobatan di suami di luar negeri. Selang 3-4 tahun setelah dinyatakan sakit, suami malah selingkuh dengan PSK. Wow. Pekerja seks komersial atau pelacur. Dibiayain dan dijadikan pacar. Saya secara daging sangat tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana saya mengasihi suami dan menerima dia apa adanya. Di masa lalunya yang menyebabkan dia sakit. Yang mana bisa ditularkan kepada saya. Bukannya bertobat kok malah diulangi lagi. Padahal dia masih sakit. Dan pada saat saya dapati dia selingkuh, dia beralasan saya tidak bisa memberi keturunan. Ini alasan yang dibuat-buat. Padahal saya yakin belum datangnya keturunan itu karena maksud baik Tuhan. Perselingkuhan itu di tahun 2019. Setelah saya tangkap basah pun dia tidak mengakhiri hubungan itu. Saya mendoakan semoga perempuan dan suami saya bisa kembali ke jalan yang benar. Akhirnya mereka berpisah. Di tahun 2021 Tuhan membela saya. Akhirnya kami dititipkan buah hati. Kembali lagi di tahun 2023, suami berselingkuh lagi dengan PSK. Suami meninggalkan anak dan istri, beralasan pergi judi ke Jakarta, padahal pergi bersama selingkuhan berlibur bersama. Saya bagaimana mengampuni Pak? Saya sudah berkali-kali memaklumi, mencoba mengerti dari sisi dia, posisi dia. Awalnya saya pikir dia stres dan tidak menerima keadaan dia sakit. Saya mencoba suportif dan menenangkan beliau.
berkata semua bisa disembuhkan dan berusaha untuk tidak jijik terhadap sakitnya. Saya tidak berharap sikap saya dibalas, tapi bagaimana dia tega mengulangi masa lampaunya padahal saya bisa saja tertular kapan saja. Saya menjadi sangat kecewa terhadap suami sehingga timbul perasaan marah dan tawar hati. Di saat ini juga kami mempunyai hutang yang cukup besar akibat kalah judi. Saya berusaha mencari cara menutupi sementara suami tetap memanjakan PSK pelacur dengan barang mahal. Suami juga tidak mau ikut bekerja lagi, hanya meminta modal judi terus-terusan kepada saya. Apa sikap yang harus saya ambil, Pak? Sikap yang kamu ambil, kamu tinggalkan laki-laki ini. Dia bisa menulari penyakit kamu. Tidak usah cerai, tapi kamu tinggalkan dia. Kamu sudah punya anak, lupakan pria ini. Saya khawatir dengan usianya yang sudah mulai tua, dia nggak bisa baik. Nanti suatu hari dia kena HIV atau AIDS dan kamu bisa ketularan. Tinggalkan laki-laki ini, jangan tinggal serumah dan jangan hubungan badan dengan pria ini. Jangan, ya. Kalaupun nanti dipulihkan, dia harus didapati sehat sempurna. Karena tubuhmu bait Roh Kudus, kamu tidak boleh mengorbankan tubuhmu demi kesetiaan kepada suami. Kamu harus lebih setia kepada Tuhan daripada suami. Jadi nasihat saya, tinggalkan pria itu. Dia tidak bisa hidup bersama dengan kamu. Ya, dia tidak layak diajak hidup bersama. Itu saja nasihat saya. Ya. Oke, hutang atas nama dia jangan kamu bayar. Ya. Kalau bisa, hutang di mana dia yang mengambil, jangan kamu bayar. Kamu perbaiki hidupmu sendiri dan lupakan untuk menikah lagi. Cukup kamu dengan keadaan seperti ini, bersiap-siap pulang ke surga. Itu nasihat saya. Oke, saya tidak suruh kamu cerai, tapi tinggalkan dia, tidak serumah, dan jangan berhubungan badan dengan pria ini, dan mungkin kamu juga harus melupakan selamanya. Oke, pria seorang kakak. Salam, saya mau bertanya Pak, apakah saya bisa kuliah di STTE sedangkan saya tidak diizinkan oleh ayah tiri saya dengan alasan biaya karena adik saya yang dulu di bangku SD masih membutuhkan banyak biaya. Justru kalau bisa saya harus bekerja. Hal ini berseberangan dengan keinginan ibu saya yang menginginkan agar dalam kebenaran bekerja untuk melayani dan pulang. Bekerja untuk melayani dan pulang ke LP3. Oh, emangnya umur kamu berapa, nak? Kamu suruh bekerja, memangnya kamu bisa kerja apa? Ini ayah tiri ya, itu adik-adik tiri barangkali. Kamu nanti akan dihubungi oleh orang saya saja, dibimbing ya. Apa yang bisa kami bantu untuk kamu ya. Dari pria usia 41 tahun, istri umur 39, menikah. Dia seorang driver Grab motor di Semarang. Salam Pak Eras, Bapak rohaniku. Saya Anu dan istri saya usia 39 tahun, lagi hamil anak kedua, jaraknya 9 tahun dengan anak pertama. Dan yang saya mau tanyakan tentang adat istiadat Jawa. Kalau habis melahirkan, ari-ari harus dipendam di rumah dan dikasih penerangan. Biar enggak hamil lagi, kendinya harus dibalik. Istri saya percayakan hal itu meskipun kami sering mendengar khotbah Pak Eras. Bagi saya inginnya ari-arinya kalau anak sudah lahir mau saya tinggal di rumah sakit, biar dibuang pihak rumah sakit. Apa yang harus saya lakukan Pak, dan mohon doanya biar anak kami kedua bisa lahir normal dan sehat ibu dan anak. Perkiraan lahir bulan Mei. Tuhan tolong kekasih ini. Oh Tuhan tolong kasih ini. Dulu budaya Jawa belum tahu banyak mengenai perkembangan teknologi hari ini. Ternyata ari-ari juga bisa memiliki khasiat yang luar biasa. Bisa dimasukkan ke bank ari-ari. Dibuang di rumah sakit atau dipendam itu sama saja. Kasih pengertian ke istri. Tapi kalau istri tidak mau ya turuti saja. Toh nggak ada ruginya. Yang penting kamu tidak ikut mengimani karena istri belum sanggup berpikir secara logis, belum bisa berpikir secara logis, masih mistis. Jadi jangan percaya
mitos-mitos seperti itu. Tapi kalau istri belum bisa, jangan paksa ya, supaya damai sejahtera kamu berdua. Amin. Dari wanita usia 60 tahun, ex-wirausahawan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Salam Pak Pendeta Erastus, pekerjaan dulu mama dan papa buka usaha toko, ya bantu mama dan papa. Mama and papa meninggal, toko ditutup, usaha sepi bangkrut, tinggali utang-utang. Mondungan doa, toko ada yang kontrak. Adik saya namanya Anu, mau jual tanah di daerah pertokoan. Adik saya mau bayar hutang-hutang papa dan bantu keluarga kakak dalam kesulitan. Pesan papa sebelum meninggal, kita orang yang percaya harus bertanggung jawab. Apalagi orang Kristen punya utang harus bayar. Begitu juga dengan teman saya, Pak Anu, juga mau jual tanah untuk bayar utang di bank. Pak Anu ini teman baik, belum lama percaya Tuhan Yesus, papanya sudah meninggal, dan mamanya agama Buddha. Saya mohon dukungan doa Pak Pendeta Erastus, mohon doakan kami, adik saya dan Pak teman saya ini, bapak itu yang mau jual tanah. Tuhan Yesus kirim pembeli untuk membeli tanah kami, dengan terjualnya tanah kami bisa bayar utang. Beban kami terlepas bebas dari utang-utang hasil penjual tanah. Saya senang dengar khotbah Pak Erastus di YouTube. Ada nomor WA saya, langsung catat. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf kalau ada yang salah dalam WA ini. Oke. Ibu usia 60 tahun, satu hal yang saya salut, ibu dan saudara berusaha membayar hutang orang tua karena harus tanggung jawab. Ini salut saya. Kalian akan diberkati Tuhan. Juga salah seorang teman yang belum lama percaya Yesus, yang juga mau menjual tanah. Saya berdoa untuk persoalan ini Bapak, dalam nama Yesus Kristus, Bapak kirimkan pembeli agar mereka bisa menjual tanah mereka. Baik teman ibu ini maupun saudaranya. Aku mohon Bapak Yahweh dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sudah saya doakan ya. Tuhan pasti buka jalan, pasti. Dan kamu akan kagum bagaimana Tuhan menolong kalian. Salam Pak Erastus, juga tim Abam. Saya mau bertanya kejadian Ananias dan Safira di Kisah Rasul 5. Yang saya tanyakan Tuhan itu makasih, tapi kenapa di sini disebutkan kalau imbas kebohongan Ananias dan Safira adalah kematian secara langsung, tanpa diberi kesempatan untuk bertobat? Maaf apabila saya ada salah kata. Oke, ini pertanyaan yang bagus, saya tidak salah kata. Tuhan langsung bunuh Ananias dan Safira. 1, Tuhan penuh kasih, tapi Tuhan juga tegas dan disiplin. 2, Ananias dan Safira melakukan hal itu di tengah-tengah suasana kebangunan rohani yang hebat di Yerusalem waktu itu. Tapi kalau seandainya di suasana yang lain, mungkin Tuhan tidak bersikap tegas. Tapi di suasana kebangunan rohani yang begitu hebat, pekerjaan Roh Kudus yang begitu hebat, di mana Petrus benar-benar dipakai Tuhan untuk mewakili Tuhan, berani-beraninya loh dia bohong. Dan ini harus ditindak tegas untuk kemurnian gereja Tuhan yang waktu itu baru lahir. Tindakan ini mungkin Tuhan tidak lakukan di tempat lain atau dalam suasana yang berbeda. Percaya Tuhan itu bijaksana dan cerdas. Amin. Saya teruskan dengan pertanyaan berikut. Salam Pak Eras, saya sangat terberkati dengan pengajaran Pak Eras mengenai LB3, mengenai kematian. Pengajaran mengenai kematian ini sangat mengubah hidup saya. Saya semakin fokus untuk memperkarakan kematian saya di hadapan Tuhan. Dan lewat pengajaran Pak Eras mengenai kematian, saya semakin mengerti bahwa surga itu harus menjadi tujuan hidup saya, Pak. Pak Eras, saya ini ada di suatu komunitas Kristen namanya Anu, Pria Sejati, di Malang, Jawa Timur. Dan saya melihat dalam komunitas ini sangat nihil sekali, atau bisa dikatakan hampir tidak, pengajaran mengenai mempersiapkan kematian LB3. Jadi tidak ada pengajaran mengenai
mempersiapkan kematian atau LP3. Dan saya perlahan mulai mengajak mereka khususnya yang tergabung dalam grup WA untuk berdialog mengenai kematian. Karena itu Pak Eras, saya sangat membutuhkan buku-buku Pak Eras mengenai LP3, mempersiapkan kematian untuk memperkaya wawasan saya untuk bisa berdialog dengan mereka. Saya rindu mereka dapat memahami bahwa mempersiapkan kematian itu sangat penting. Tapi Pak Eras, karena kondisi keuangan saya belum dapat membeli buku itu. Pak, sedangkan buku Pak Eras saya miliki ada satu ya, itu buku surga yang warna putih yang Pak Eras sekitar tahun 2012, Pak Eras pelayanan di Malang. Maksud saya kalau mungkin saya bisa membeli buku-buku Pak Eras dengan harga yang bisa saya jangkau. Ya, ini alamatnya sudah ada. Oke, ada staf di sini. Kirimkan buku-buku saya ke Bapak ini tanpa membayar. Ya, kasih saja, beri saja. Bapak ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Kami akan kirimkan buku-buku ini ke Anda, Pak. Karena Anda termasuk pembicara suara kebenaran. Penganjur berkampanye suara kebenaran untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan berkati. Wanita punya 2 anak. Salom Pak Erastus mau bertanya, jika ada seseorang sebelum bertobat pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya untuk main-main, dia berkata di depan teman-temannya bahwa dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan diucapkan kalimat syahadat itu. Sekarang dia sudah menjadi orang Kristen. Haruskah melakukan pelepasan dan memohon ampun kepada Tuhan? Memohon ampun kepada Tuhan sudah pasti dan menolak kata syahadat itu. Tetapi pelepasan belum tentu. Kalau memang ada unsur kuasa gelap, dilepaskan. Jika tidak, cukup minta ampun dan menyangkali syahadat tersebut. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 42 tahun. Salom Pak Eras, Pak saya sering diajak belajar firman Tuhan di Messenger hampir setiap hari dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi makin kesini topiknya seperti bertolak belakang dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Maaf, saya tidak tahu gereja apa ini. Dan terakhirnya saya disuruh mengakui bahwa saya suruh mempercayai Tuhan yang Yesus sudah datang. Oh, Yesus sudah datang yang kedua kali di Cina. Bergender perempuan. Di situ saya bingung Pak. Dan gak mau mengakui. Karena yang disalib 2000 tahun yang lalu kan bukan perempuan tapi laki-laki. Dan sampai sekarang masih ada penyusup di Messenger saya mau ngajak gabung firmannya mereka. Mungkin mereka tahu ya kalau saya sedang haus akan firman. Sehingga jika ada di Facebook yang berstatus tentang Tuhan atau doa, saya selalu komentar amin, begitu jujur. Pada saat ini saya bingung dengan keadaan hidup saya. Dan saya ingin mengejar Tuhan lewat firman Tuhan. Lewat firman-Nya Pak. Terima kasih Pak Eras. Tuhan memberkati. Yang pertama, putuskan hubunganmu dengan kelompok ini. Putus. Lalu ikuti khotbah yang saya sampaikan lewat Truth ID dan doa bersama saya. Maju terus, Tuhan memberkati.